Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan coba melakukan konfigurasi dasar pada router mikrotik. Pada kali ini menggunakan RB760. Kemudian kalian bisa saja menggunakan router yang lain seperti yang mungkin biasa kita gunakan untuk melakukan praktikum adalah RB950. Untuk versi router itu tidak menjadi persoalan karena semua perangkat mikrotik itu dapat dikonfigurasi dengan langkah-langkah yang sama menggunakan aplikasi Winbox. Di sini sudah tampil salah satu mikrotik yang digunakan saat ini untuk melakukan praktikum. Di sini sudah tampil. Untuk mengetahui apabila mikrotik kita saat melakukan praktikum itu banyak yang muncul, maka cukup diperhatikan MAC address di sini, kode ini, cocokkan dengan kode yang ada di belakang router mikrotik masing-masing dari kalian. Di mana di belakang mikrotik tersebut terdapat kode yang muncul di sini. Maka sesuaikan saja apabila memang mikrotik atau router yang muncul itu lebih dari satu. Oke, karena ini cuma satu, maka ini akan muncul cukup satu seperti ini saja. Untuk loginnya, cukup klik di bagian MAC address sesuai dengan kode yang ada. Kemudian cocokkan saja di bagian atas ini, maka akan muncul router yang sudah dipilih berdasarkan MAC address yang ada di perangkat yang kita gunakan. Kemudian di bagian login, cukup isikan admin dengan huruf kecil semua. Kemudian di bagian password, kosongkan saja. Karena ini settingannya sedang kosong atau tidak ada settingan apapun, maka secara default untuk loginnya cukup mengisikan login ini saja dengan nama admin. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat tombol connect, maka kita klik untuk masuk ke dalam router mikrotik yang kita gunakan. Oke, setelah tampil seperti ini, baiknya kita rubah dulu atau kita ganti nama dari perangkat yang kita gunakan melalui menu identity yang ada di bagian IP, di bagian sistem, masuk ke identity. Diklik, di sini bisa dirubah secara keseluruhan atau mengeditnya saja. Kalau Bapak lebih pilih untuk mengedit saja dengan menambahkan AD misalnya. Klik apply, oke. Jadi kita coba login ulang. Jadi saat melakukan login nanti ketika kita ubah nama identity atau identitasnya, maka akan tampil di bagian identitinya sesuai dengan nama yang sudah kita buat. Untuk memudahkan apabila yang muncul lebih dari satu router mikrotik. Oke, kita masuk dengan klik MAC address. Kembali seperti tadi. Di sini pada router yang Bapak gunakan terdapat 5 port ditambah 1 port SFP, yang mana port ini digunakan untuk terkoneksi atau terhubung langsung menggunakan kabel fiber optik. Oke, kita fokus terlebih dahulu pada praktik yang akan kita lakukan. Di sini kita akan memakai port yang 1 dan port 2 saja untuk lakukan konfigurasi dasar. Untuk pertama, kita ganti dulu atau kita ubah nama dari port yang kita gunakan. Kebiasaan yang biasa saya lakukan biasanya nama ether ini tetap ada, tinggal menambahkan keterangan tambahan di ether atau port yang digunakan. Bisa saja kalian mengubah ke semua ke ISP, tapi dipastikan di awalnya bisa ditambahkan kode 1 paling tidak, karena biar tahu ISP ini berada di port berapa. Oke, tapi Bapak cukup menambahkan saja, meski di depan ini jadi ISP. Apply. Kemudian di port 2 juga kita ubah, karena port 2 ini terhubung ke komputer atau laptop, maka di sini Bapak buat dengan admin misalnya. Sedangkan port lain kita abaikan dulu, karena nanti kita lakukan pada praktikum selanjutnya apa yang akan kita gunakan dari port yang masih tersedia. Oke, setelah kita mengubah nama ini, kita masuk
di dalam IP DNS client. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan internet ke dalam router yang kita gunakan sebelum kita lakukan konfigurasi atau pembagian-pembagian sesuai yang akan kita lakukan. Di sini cukup klik tanda tambah, kemudian di bagian interface pastikan yang terpilih adalah port yang menjadi sumber internet yang kita gunakan. Karena tadi port 1, ya maka di sini digunakan adalah atau yang dipilih adalah port 1. Kemudian klik apply, lalu OK. Jika nampilnya adalah tulisan bond seperti ini, maka dipastikan sudah ada sumber internet dalam router yang kita gunakan. Kita close saja, karena ini akan sekali saja kita gunakan. Namun apabila sumber internetnya lebih dari satu, maka kita tambahkan saja, misalnya di port 2 juga menjadi sumber internet. Lakukan langkah tadi. Oke, kita close. Kemudian setelah dari IP DHCP client, kita masuk ke IP DNS dulu. Di sini, di bagian server, kita atur IP default saja milik Google, di mana IP-nya adalah 8.8.8.8. Kita tambahkan satu lagi, IP default Google, yaitu 8.8.4.4. Kemudian, di bagian bawah sini, pada bagian Allow Remote Request, ini kita centang, lalu kita apply, OK. Pada IP DNS ini cuma sekali saja kita lakukan konfigurasinya. Kemudian setelah dari sini kita masuk ke dalam IP address. Jadi kita menambahkan IP pada port yang akan kita gunakan. Namun port 1 itu karena menjadi sumber internet, maka portnya sudah terisi secara otomatis IP dari ISP ataupun sumber internet yang kita gunakan. Jadi tinggal kita mengatur port lain yang mau kita gunakan. Karena di sini kita cuma menggunakan port 1 dan port 2, maka kita menambahkan IP pada port 2 yang menjadi port yang digunakan untuk melakukan settingan atau port admin. Di sini kita tambahkan saja IP 192.168.20, misalnya ini menjadi kode bahwa dia menjadi sumbernya adalah dari port 2. Untuk IP bebas kalian setting atau kalian masukkan sesuai dengan kebutuhan saja. Dan paling tidak itu menyesuaikan dengan IP kelas C yang memang kita gunakan untuk jaringan lokal yang ada di sekolah maupun di sekitar kita. Kemudian bagian slash ini menunjukkan pembagian seberapa banyak user yang akan kita bagikan IP. Namun karena ini menjadi port untuk konfigurasi admin tentu tidak banyak, jadi sehingga dirasa cukup menggunakan slash 30 saja. Di sini dipastikan interface yang dipilih adalah ETH atau port atau ether mana yang mau kita berikan IP ini tadi yang kita buat. Karena di sini kita gunakan adalah ETH 2 atau port 2, maka kita masukkan ke dalam port 2. Kita pilih interface-nya ether 2 admin. Kemudian apply. Di sini akan muncul IP network yang sesuai dengan rentang IP atau IP yang sudah kita buat tadi. Klik OK. Oke, di sini sudah nampil IP-nya. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan settingan pada IP DHCP server. Fungsi dari ini adalah IP yang sudah kita buat, kita keluarkan melalui port mana. Jadi ini tujuannya untuk memberikan IP kepada perangkat yang kita gunakan ataupun perangkat-perangkat yang terhubung melalui port yang kita setting. Oke, di sini kita klik di bagian DHCP setup. Karena di Ether 1 sudah secara otomatis menjadi IP yang masuk, sedangkan fungsi dari DHCP server adalah mengeluarkan IP dari router mikrotik yang kita gunakan. Sehingga yang kita pilih adalah Ether 2 atau bagian admin ini. Kita klik next, kemudian next lagi. Ini muncul gateway-nya 20.1. Kemudian kita klik lagi, ini address to give out yang akan keluar adalah IP 20.2. Kita next. Selanjutnya next lagi. Ini last time-nya adalah nanti IP-nya akan sebenarnya diatur secara default per 30 detik dia akan mengubah IP. Oke, ini sudah berhasil. Namun
kita perlu lakukan settingan tambahan di IP firewall. Oke, di sini kita tambahkan pada bagian NAT. Ini kita pakai NAT, kita tambah. Terus di bagian add general, di sini bagian chain-nya cukup seperti ini, default src NAT. Kemudian di out interface-nya kita pastikan yang terpilih adalah Ether 1. Kemudian kita masuk ke bagian action. Di sini action-nya kita pilih must query. Oke, klik apply. Oke, maka akan tampil seperti ini. Oke, ini settingan dasarnya sudah selesai. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di bagian bawah, ini sudah muncul ikon terkoneksi ke jaringannya. Oke, untuk membuktikannya, kita coba cek dulu berapa IP yang didapat, apakah sesuai dengan kita masuk ke sini, biar sama, mana tahu nanti komputernya versi Windows-nya beda-beda. Jadi untuk lebih mudah, langkah-langkahnya kita samakan saja lewat sini. Kemudian klik kanan, pilih Properties. Ketika sampai seperti ini, kita pilih Change Adapter Setting. Terus bagian ini, Ether yang terkoneksi, kita klik kanan, Status, kemudian Detail. Kita perhatikan bahwa IP yang didapat sudah sesuai dengan rentang IP yang kita buat tadi. Oke, sekarang kita coba uji coba apakah internetnya benar-benar jalan. Kita masuk ke Google Chrome saja. Kemudian kita bisa coba dengan speed test misalnya. Oke, kita coba. Oke, di sini unduhnya jalan atau downloadnya jalan. Kemudian kita tunggu sebentar. Apakah uploadnya juga jalan? Ya, uploadnya juga jalan. Di sini dibuktikan bahwa konfigurasi yang dilakukan sudah selesai dan sesuai dengan kebutuhan minimal dari konfigurasi dasar router Mikrotik. Oke, kita coba tes buka sesuatu, misalnya searching situs Mikrotik misalnya. Mikrotik. Oke, bisa digunakan. Jadi konfigurasi yang kita lakukan sudah selesai secara basic dari konfigurasi router Mikrotik. Demikian dari konfigurasi yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diikuti step by step-nya, langkah demi langkahnya. Jadi ini menjadi dasar dari materi-materi berikutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.